네, 안녕하세요. belajar 한글 클래스 친구들은 안녕하세요. 네, 너무 오랜만이죠? Udah lama ya nggak ketemu. Oke, untuk hari ini, sebelum kita bahas pembob atau grammar berikutnya di bahasa Korea, saya mau bahas tentang satu topik mengenai subjek dalam bahasa Korea. Jadi ada apa aja subjek dalam bahasa Korea? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, jadi sebenarnya hampir sama dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Di dalam bahasa Korea ada beberapa subjek atau penamaan sebagai kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, ketiga, kata ganti kepemilikan, dan sebagainya. Nah, mungkin di video-video saya yang sebelumnya itu sudah sering ya disebut subjek dalam contoh kalimat, seperti yang pertama itu ada 저는 atau 제가. Ya, sudah tahu ya kalau 저는 dan 제가 itu sebenarnya sama, artinya saya kalau dalam bahasa Indonesia. Bedanya hanya di partikelnya aja. Kalau 저는 itu lebih ke untuk penekanan kepada subjek, kalau 제가 ga itu menandakan dia itu adalah subjek karena merupakan partikel subjek. Ya, 제가 atau 저는 artinya adalah saya. Nah, ini biasanya dipakai untuk keadaan speaking atau keadaan situasi berbicara yang formal. Misalnya, kalau kalian di kantor atau kalian di sekolah ya, kegiatan belajar mengajar. Atau di situasi yang misalnya kalian baru pertama kali ketemu sama seseorang gitu. Misalnya baru ketemu sama seorang teman dan dia orang Korea, kamu nggak tahu umurnya berapa, lebih tua atau nggak dari kamu gitu. Jadi pakai bahasanya adalah bahasa yang formal dengan pembahasannya adalah saya atau 저는 atau 제가. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah 나는 atau 내가. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya aku ya. Jadi ini lebih terasa kurang formal atau dalam situasi yang informal, atau misalnya kalian berbicara dengan orang yang lebih muda atau berbicara dengan orang yang sudah dekat gitu ya. Misalnya seperti dengan teman atau dengan senior yang sudah dekat, atau biasanya dengan anggota keluarga di rumah. Tapi walaupun di dalam situasi keluarga di rumah, biasanya kalau dengan orang yang jauh lebih tua, misalnya dengan kakek atau nenek atau dengan sepuh gitu ya, harus tetap pembahasannya adalah 제가. Jangan pakai 나는 atau 내가 karena itu bukan bahasa yang sopan. Oke, berikutnya adalah 당신은 dan ada 너는 atau 내가. Dua-duanya artinya adalah kamu. Kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris adalah you gitu ya. Bedanya sebenarnya bahasa 당신은 dan 너는 ini jarang sekali dipakai kecuali kepada orang yang sudah dekat sama kalian. Jadi bahasa Korea itu sebenarnya pembahasan memanggil kamu dalam bahasa Korea itu kurang sopan kalau kamu pakai 당신은 atau 너는 ini. Biasanya orang Korea memanggil nama orangnya langsung dilengkapi dengan partikel hormatnya di belakang namanya. Nanti kita belajar setelah ini. Jadi kalau kalian mau manggil seseorang, kalau bisa jangan pakai 당신 atau pakai 너는. Karena dua-duanya merupakan bahasa yang kata yang kurang sopan. Kalau 너는 tuh biasanya kalau udah teman sebaya gitu baru nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau dengan orang yang baru dikenal, apalagi ya, atau dengan orang yang punya jabatan lebih tinggi, jangan pernah pakai 너는 atau 당신은. Nah, biasanya 당신은 juga dia lebih ke makna negatif. Misalnya lebih banyak dipakai pada saat kalian mengekspresikan marah gitu. Jadi harap dihindari. Oke, berikutnya kita ke partikel 의. Jadi 의 itu kalau digabungkan dengan subjek kalimat, dia berarti kepemilikan. Jadi ada choye, bacanya choye ya. Choye artinya punya saya gitu. Naye artinya punya aku.
Noye artinya punya kamu. Jadi kalau di belakang subjek ada keterangan ei, berarti menunjukkan kepemilikan dari si subjek itu. Misalnya coye coye cek gitu ya, buku saya gitu, atau naye cek buku aku gitu. Contohnya. Nah, yang berikutnya ada uri. Nah, uri ini jadi kalau dalam bahasa Korea itu bedanya dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris kan kita ada istilah we, they gitu ya, ada kamu, kami, mereka, dan sebagainya. Kalau di bahasa Indonesia juga ada kalian, kita, mereka, dan sebagainya. Nah, di bahasa Korea itu kata ganti orang jamaknya itu hanya ada uri, yang artinya kita. Ada juga istilah yorobun sih nanti ya. Tapi biasanya hanya pakai uri. Nah, uri ini bisa bermakna ganda. Bisa sebagai kita, atau kalau misalnya dia ditambahkan di depan dari nama seseorang, misalnya uri Sehun gitu ya, Uri Sehuni. Nah, itu biasanya menunjukkan apa ya? Kedekatan personal dengan orang tersebut, atau bisa juga diartikan sebagai my. Jadi my Sehun. Jadi Sehunku gitu misalnya, atau jadi kalian tuh ngerasa orang itu udah deket banget sama kalian, jadi kalian bisa seperti memiliki orang itu gitu. Itu kalau menambahkan kata uri di depan. Makanya kalau orang Korea itu agak sensitif dengan penambahan kata uri. Kalau kalian udah ngomong ada kata uri di depan kata seseorang pada saat manggil atau pada saat berbicara, mereka bisa salah mengartikan dengan kalian itu ngerasa kalau dia itu udah deket banget sama kalian gitu. Ya, itu uri. Nah, untuk yang uh, apa namanya artinya mereka itu ada yorobun, ada sarambun, ada saramdel, ada bundel. Jadi kalau untuk jamak biasanya di belakang kalimat katanya itu ditambahkan de. Jadi yorobun itu artinya kalian, tapi kalau banyak yorobundel juga boleh. Atau saramdel itu juga boleh, atau bundel. Semuanya artinya kalian semua atau orang-orang seperti itu. Nah, yang terakhir ada gede. Gede ini sebenarnya kayak kamu gitu ya, hampir sama dengan tangsin. Tapi lebih ke arah prosa yang romantis gitu. Jadi biasanya gede ini banyak dipakai untuk penulisan karya sastra atau biasanya banyak di dalam lagu dan sebagainya. Oke, itu beberapa contoh subjek dalam bahasa Korea. Nah, ini yang tadi saya bicarakan. Jadi kalau pada saat kita memanggil seseorang dalam bahasa Korea itu, usahakan kalian menggunakan namanya atau menggunakan posisinya dalam masyarakat atau profesinya dalam masyarakat. Misalnya, kalau misalnya kalian manggil guru gitu ya, panggilnya dengan profesinya. Misalnya nama gurunya adalah Dani. Dani Songfengnim gitu. Songfengnim itu panggilan untuk guru. Oke, saya contohkan ya, misalnya di sini, di Korea itu ada, saya sering nyebut si ya, ada istilah kata si. Nah, si ini merupakan partikel yang ditambahkan untuk nama seseorang pada saat kalian memanggil seseorang, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu seperti Mr., Mrs., Miss, atau Tuan, Nyonya, dan Nona, seperti itu. Jadi ini untuk panggilan yang formal dan biasanya digunakan pada saat kalian di keadaan formal, di kantor, di sekolah, dan sebagainya, atau pada orang yang baru pertama kali ketemu gitu. Kalau kalian tahu namanya dan tapi nggak tahu posisinya di masyarakat. Jadi boleh manggil nama ditambah dengan si di belakangnya. Contohnya misalnya seperti ini. Namanya Kim Jun Myeon. Jadi dipanggilnya Kim Jun Myeon si. Ya, Kim Jun Myeon si. Kalau kalian panggil nama lengkap Kim Jung Yeon Si itu rasa-rasanya kamu sama orang itu nggak terlalu dekat, jadi masih sangat formal sekali. Nah, kalau misalnya kalian cuma manggil Jung Yeon Si, nah itu kayak udah panggilan formal tapi kedekatannya sudah lebih dekat, misalnya dengan teman atau rekan kerja sekantor seperti itu. Nah, panggilan yang berikutnya adalah Sonseng Name. Sonseng Name ini biasanya dipakai untuk memanggil seorang guru, seorang pengajar, atau seseorang yang dihormati di lingkungan tersebut, ya sesepuh gitu ya, atau orang yang ahli di dalam bidang tertentu. Jadi
Kalau guru udah jelas ya, misalnya ada guru kamu misalnya namanya Sehun gitu, atau di sini saya kasih nama Dani. Nah, kalian manggil guru tersebut dengan namanya, kemudian ditambahkan Songfengnim di belakangnya. Jadi Dani Songfengnim gitu. Atau kalau misalnya saya punya guru namanya Goyukyong. Nah, Goyukyong Songfengnim seperti itu. Nah, atau misalnya kalau kalian ketemu sama orang yang tua di jalan, terus kalian lihat kayaknya dia orang yang profesional gitu ya, yang kerja gitu, atau merasa ahli di bidangnya, kalian bisa panggil dia dengan Song Fengmin juga. Selain dari panggilan yang lain, nanti kita belajar. Oke, berikutnya, nah untuk panggilan di keluarga atau kerabat dekat, seperti yang sudah pernah kita bahas di Kajok ya. Jadi biasanya kalau untuk tetangga misalnya manggil suami dari tetangganya gitu, dipanggilnya biasanya dengan sebutan nama anaknya, kemudian apa atau apa atau oma. Jadi ibunya si Jiwon atau bapaknya si Jimon gitu. Contohnya misalnya ini contohnya nama anaknya Jiwon. Nah, bapaknya dipanggilnya Jiwon apa, ibunya dipanggilnya Jiwon oma. Atau kalau tetangga gitu ya yang supaya lebih formal, biasanya dipanggilnya Jiwon Aboji atau Jiwon Omoni, seperti itu. Nah, kalau kalian punya hyong atau punya kakak laki-laki atau punya kakak perempuan gitu ya, manggilnya juga harus dengan sebutan nama, kemudian jabatannya dia di keluarga ya, sebagai kakak atau sebagai adik. Contohnya misalnya ini, seorang adik laki-laki manggil kakak laki-lakinya, kalau mau formal pakai nama Sangtae misalnya, kemudian diikuti dengan Hyung. Sangtae Hyung, gitu. Atau misalnya Junmyeon Hyung, Seun Hyung, gitu ya. Kalau misalnya kakak perempuan dipanggil sama adik laki-lakinya pakai Nuna. Kalau misalnya adik perempuan manggil kakak perempuannya berarti Onni, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah Chagi. Chagi ini kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris artinya adalah sweetheart atau sayang gitu ya. Jadi biasanya digunakan untuk memanggil kekasih atau pacar kalian. Jadi kalau kalian nonton di film-film Korea biasanya pacarnya manggil ke pacarnya gitu ya, Chagiya gitu. Nah, itu panggilan untuk panggilan sayang yang umum biasanya dipakai untuk orang Korea seperti itu. Nah, berikutnya ada ajoshi, ajumma. Nah, panggilan ini sebenarnya artinya tuan atau nyonya, tapi berlaku untuk orang yang sudah lebih tua gitu. Kalau orangnya masih muda biasanya dipanggil agashi. Agashi itu artinya kayak gadis muda seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian ketemu paman-paman atau om-om gitu bukan om-om ya, seseorang yang udah tua di pasar atau di tempat lain dan kalian kayak misalnya nggak tahu namanya siapa, terus nggak tahu posisinya di masyarakat apa, kalian bisa panggil ajoshi atau ajumma gitu. Berikutnya, untuk anak sekolah yang kalian juga nggak tahu namanya siapa, bisa panggil dengan sebutan haksen. Oi, haksenggil gitu. Woi, anak-anak gitu. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, kalau misalnya kalian tidak tahu namanya, tapi kalian tahu posisinya di dalam masyarakat atau profesinya, kalian bisa panggil dengan nama profesinya. Misalnya yang saya contohkan di sini adalah Bujang Nim. Bujang Nim, Bujang Nim itu seperti apa ya, kepala di perusahaan gitu. Sajang Nim itu kayak pemilik toko, Sepyeon Nim itu CEO, Jenjang Nim itu kepala tim. Jadi bisa panggil dengan istilah-istilah ini. Nah, selain itu ada istilahnya nim. Jadi selain si, ada istilahnya nim. Nah, kalau mau diperingkatkan, nim ini lebih di atas dibandingkan si. Jadi, kalau kalian mau manggil nama seseorang dengan hormat, biasanya bisa diakhiri dengan nim. Contohnya misalnya di sini ada nama Kim Soo Hyun. Kalian bisa panggil Kim Soo Hyun dengan sebutan Kim Soo Hyun si atau Kim Soo Hyun nim. Nah, kalau kalian panggil dengan nim, biasanya kesannya lebih hormat lagi gitu. Atau kalau kalian tahu profesinya dia, bisa ditambahkan dengan profesinya, baru kemudian ditambah nim. Contohnya misalnya ini, Kim Soo Hyun itu kan seorang aktor ya. Aktor itu kan Taewoo. Jadi kita panggilnya Kim Soo Hyun Taewoo Nim. Jadi aktor Kim Soo Hyun yang terhormat, seperti itulah. Ibaratnya kalau di bahasa Indonesia kan.
atau misalnya regional name ya, sama. Jadi bisa namanya langsung tambah name atau namanya ditambah bukan jabatan, profesinya, kemudian ditambah name. Itu lebih formal lagi. Oke. Ya, itu tentang subjek atau panggilan dalam bahasa Korea. Semoga bermanfaat. 한국어 많이 사랑해주세요. 감사합니다.